Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan berita dan informasi menarik lainnya dari seluruh wilayah Malang Raya. Bersama saya Rifda Mutia, berikut Agropolitan News selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 5 waktu Indonesia Barat, telah ditemukan bayi perempuan dalam kondisi masih hidup dan sehat di rumah Bapak Ali Muhtadin yang beralamatkan di Dusun Jantur, RT 3 RW 8, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Bayi tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Seorang bayi perempuan ditemukan warga Dusun Jantur RT 3 RW 8 Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Bayi yang masih dalam keadaan sehat ini ditemukan di depan teras rumah Ali Muhtadin. Kronologisnya berawal saat istri pemilik rumah, yaitu Warsini, yang mendengar suara tangisan bayi. Awalnya mengira suara tersebut adalah suara kucing, namun setelah dicari tahu sumber suara, ternyata suara bayi dalam kondisi masih hidup dan sehat yang terbaring di depan rumahnya sekitar pukul 05.00 pagi. Diceritakan salah satu saksi mata Qodirin Isnan Aswar yang merupakan anak dari Ali Muhtadin dan Warsini menjelaskan bahwa kondisi bayi tersebut masih sehat meskipun kulitnya hampir membiru karena kedinginan. Saat ditemukan, bayi tersebut dalam keadaan terbungkus kain biru dan merah serta kondisi tali pusarnya yang sudah terpotong. Kemudian pihak keluarga langsung menggendong bayi tersebut untuk dibawa ke puskesmas pembantu yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Setelah dari puskesmas, pihak penemu dibantu perangkat desa setempat membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Batu untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Sungguh ketulungan meninggal balik kedinginan apa soalnya?
tanpa pakaian. Apa tali pusar itu ya wis digunting cuma sudah dipotong tapi iya kepokokan. Kejadiannya sekitar 4:30 bayinya wis di gunung. ini karpet ini Keset ya. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan. Tim Satuan Reskrim Polres Malang berhasil ungkap 2 kasus tindak pidana perdagangan orang. 2 pria tersebut diciduk hampir bersamaan karena tega menjual istrinya kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi online. Himpitan ekonomi kerap menjadi alasan seseorang untuk berbuat di luar kewajaran, seperti yang dilakukan AP 22 tahun warga Binangun Blitar dan FR 23 tahun asal Warung Kiara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedua tersangka harus mendekam di penjara karena mempekerjakan istri masing-masing sebagai pekerja seks komersial dengan sistem Open BO melalui aplikasi online. Terbongkarnya kegiatan terselubung atas informasi masyarakat adanya prostitusi melalui aplikasi online. Kedua tersangka AP maupun FR menawarkan istrinya melalui aplikasi online kepada pria hidung belang di wilayah Kabupaten Malang. Kanit 3 Pitsus Satreskrim Polres Malang, Ibtu Khairul Mustafa menjelaskan peristiwa bermula saat polisi mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang di salah satu penginapan di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tersangka mengaku menawarkan istrinya lewat aplikasi online. Korban ditawarkan suaminya sendiri dengan harga antara 500 sampai 600 ribu rupiah sekali main. Namun setelah tawar-menawar di aplikasi tersebut, terjadi deal antara 250 sampai 300 ribu rupiah. Usai melakukan transaksi, tersangka mengarahkan ke tempat penginapan yang sudah disewa. Hasil dari menjual istri digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kasus 2 perkara yang sama-sama tindak pidana TPPO, yaitu suami menjual istri. Yang pertama adalah untuk terkait dengan laporan polisi nomor LPA 35. Ini kejadian di hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 17.30 di salah satu penginapan yang ada di wilayah Kepanjen. Korban ini adalah ISW, perempuan 20 tahun, alamat di Desa Kedung Bungu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yang merupakan istri sah dari tersangka. Terkait dengan kronologi kejadian, yaitu pada tanggal 1 Desember, anggota Polsek Kepanjen bersama Satreskrim mendapat informasi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Jadi istri ditawarkan di akun tersebut dengan harga antara 500 sampai 600, kemudian ada tawar-menawar di aplikasi tersebut sehingga terjadi deal di antara 250 dan 300 ribu rupiah. Kemudian ketika sudah deal, kemudian disuruh untuk datang ke salah satu penginapan tersebut, kemudian ditunjukkan nomor kamar yang disewa oleh tersangka. Atas perbuatan kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena sesaat lagi Agropolitan News akan kembali menemani Anda setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Agropolitan News. Berita selanjutnya adalah berita dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Batu yang menghimbau agar partai politik atau parpol, peserta pemilu beserta tim kampanye dan jajarannya untuk mematuhi aturan kampanye yang berlaku. Salah satunya, para peserta pemilu harus mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye atau STTPK. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Batu menghimbau agar partai politik, peserta pemilu beserta tim kampanye dan jajarannya untuk mematuhi aturan kampanye yang berlaku. Salah satunya para peserta pemilu harus mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye atau STTPK. Keberadaan STTPK itu untuk menghindari adanya bentrok saat kampanye. Jika tidak memiliki STTPK, maka aksi kampanye bisa dihentikan atau dibubarkan. Di Kota Batu hingga saat ini ada 1 temuan peserta pemilu tidak mengurus STTPK yang saat hendak kampanye. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Khalid menyatakan, STTPK merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan kampanye, baik kampanye dengan pertemuan terbatas dan lain sebagainya. Menurutnya, STTPK wajib diurus oleh para pelaksana kampanye, termasuk petugas kampanye maupun parpol peserta pemilu. Sehingga dengan diterbitkannya, STTPK akan menjadi semacam inventarisasi dan identifikasi kegiatan kampanye. Sehingga nantinya Bawaslu, KPU, dan Satintelkam Polres Batu bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan untuk dapat meminimalisir potensi konflik yang ada maupun pemenuhan aturan. Untuk memudahkan pendaftaran, Bawaslu bersama jajaran Intelkam Polres Batu dan KPU Kota Batu sudah punya helpdesk sebagai tempat komunikasi bersama, sehingga setelah pendaftaran STTPK bisa diterbitkan sesegera mungkin. Ketika telah terdaftar sebagai pelaksana kampanye dari STTPK tersebut, Bawaslu akan menerbitkan surat himbauan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bawaslu Kota Batu mencatat, dalam 2 minggu masa kampanye ada 4 kegiatan kampanye yang telah mengurus dan terbit STTPK-nya. Bawaslu khawatir apabila tidak ada STTPK, kemudian tidak ada pengawasan, bisa menyebabkan terjadinya konflik. Untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh peserta pemilu, baik caleg DPRD Kota Batu, DPRD Provinsi, DPR RI maupun calon perseorangan anggota DPD untuk mengurus STTPK. Lebih lanjut, Yogi juga menyampaikan jika peraturan kampanye saat ini juga sudah cukup longgar. Contohnya seperti kampanye dengan menggelar jalan sehat maupun bakti sosial sudah diperbolehkan. STTPK itu merupakan salah satu syarat untuk pelaksanaan kegiatan kampanye, terutama kegiatan kampanye yang pertemuan terbatas ataupun tatap muka. Itu wajib, nanti termasuk juga rapat umum yang dimulai 21 Januari. Nah, itu wajib dilakukan oleh para pelaksana kampanye, termasuk petugas kampanye, maupun partai politik peserta pemilu untuk melakukan pengurusan STTPK. Ya, pengurusan STTPK. Sehingga kenapa STTPK ini nanti akan menjadi semacam inventarisasi kegiatan, semacam identifikasi atas kegiatan-kegiatan kampanye, sehingga nanti baik Bawaslu maupun KPU akan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan kampanye yang dilakukan. Nah, maka sekali lagi agar terdeteksi, meminimalisir potensi konflik yang ada, ya kan, konflik horizontal maupun pemenuhan aturan, sekali lagi STTPK tolong disampaikan. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, pemilihan umum 2024 kurang beberapa bulan lagi, yang tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Yayasan Fortins Kota Batu menggelar diskusi tentang pemilu 2024 mendatang bagi siswa-siswi SMA SMK se-Kota Batu. Diskusi panel literasi pemilu pemilih pemula sangatlah penting dilakukan bagi siswa-siswi SMA, SMK, terutama sudah berumur 17 tahun yang memiliki hak suaranya.
Yayasan Pemuda Berdaya Fortins Batu menggelar diskusi acara tersebut dengan menghadirkan 3 narasumber, diantaranya dari KPU Kota Batu, Bawaslu Kota Batu, juga dari akademisi Universitas Brawijaya. Tommy Rusidiantoro, Komisioner KPU Kota Batu dalam pemaparannya dalam diskusi panel ini, memberikan wawasan tentang politik itu sendiri, bagaimana untuk menghadapi dan memanfaatkan politik itu untuk kepentingan bersama dengan cara-cara yang benar dan menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas hari ini itu adalah kunci ya, karena dengan generasi muda ini kita mengharapkan dari pemilih cerdas itu bisa mengapresiasikan atau memberikan suaranya nanti untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas tanpa ada embel-embel, iming-iming, money politik ataupun janji-janji manis dari calon-calon itu. Dengan pemimpin yang berintegritas maka bisa menjamin rakyat itu kesejahteraannya, seperti itu Mas. Mungkin harapannya nanti untuk pemilih pemula. Untuk pemilih pemula harapannya untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya di tanggal 14 Februari nanti. Jadi pemilih pemula jangan sampai apatis, berikan awareness untuk mengawal demokrasi di tahun 2024 ini. Sementara itu, narasumber selanjutnya dari Bawaslu Kota Batu dalam hal ini menekankan untuk menjaga kenetralitasan dalam pemilu. Juga diimbau menghindari praktek-praktek kecurangan maupun money politik. Dan jangan takut juga untuk melaporkan ke Bawaslu apabila mengetahui kecurangan dalam pemilu 2024 mendatang. Penguatan yang harus dilakukan itu adalah pendidikan politik. Bahwa pertama meminta atau mengajak untuk tidak kemudian apatis, ya, kemudian juga tidak takut terhadap politik. Politik itu riang gembira, itu ya. Politik itu kemudian menjadi satu pembelajaran bagi mereka, sehingga kita minta teman-teman itu betul-betul riang mengawasi secara partisipatif. Nah, isu untuk riang mengawasi secara partisipatif itu ada 4. Yang pertama adalah bagaimana kemudian anti politik uang, anti politisasi sara, dan anti hoaks dan anti ujaran kebencian. Yang kemudian terakhir adalah bagaimana mengawal setiap tahapan proses pemilu itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu memang dibutuhkan proses-proses internalisasi dan pendidikan politik seperti yang dilakukan oleh teman-teman Fortin ini, sehingga memberikan wawasan, memberikan semacam wacana yang lebih luas, perspektifnya lebih dalam. Nah, teman-teman ini kemudian tidak lagi takut dan memang berani memiliki serta memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pengawasan pemilu. Ketua Yayasan Pemuda Berdaya Fortins Batu mengatakan dalam gelaran Pesta Demokrasi 2024 mendatang ingin ikut terlibat aktif berpartisipasi, salah satunya mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu mendatang bagi generasi muda yang baru memiliki hak suaranya. Acara ini adalah keinginan kita untuk terlibat aktif di dalam melakukan pendidikan politik seperti tadi yang disampaikan dari Komisioner Bawaslu Mas Yogi, bahwa kita itu harus bersama-sama dalam peduli terhadap pendidikan politik gitu ya. Terutama ini untuk teman-teman SMA, kita tidak mendatangkan paslon ke sini, tapi kita mendatangkan KPU, Bawaslu, akademisi untuk memberikan pendidikan pengetahuan tentang pemilu yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Karena memang pemilih pemula itu jumlahnya juga sangat signifikan gitu ya. Bahkan di Indonesia tadi disampaikan Pak Andika itu bisa setara dengan 20 kursi. Kita melihat pemilih pemula itu strategis gitu untuk kita berikan pendidikan mereka literasi tentang pemilu agar mereka nggak acuh gitu ya. Mereka lebih peduli, mereka mau datang ke tempat pemilu, ke tempat coblosan, mau memilih, dan terutama sebelum itu mereka harus mengetahui ya tentang visi misi dari masing-masing calon yang akan mereka pilih, kemudian mengetahui rekam jejak dari paslon maupun dari caleg yang nanti akan mereka pilih. Dari Kota Batu, Budi Yulianto ATV melaporkan.
Perjuangan seorang ibu atas hak asuh putranya terus dilakukan oleh Diana Malayanti, seorang warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Melalui kuasa hukum dari kantor Eden Law, Diana akan melayangkan surat permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutuskan hak asuh putranya ke mantan suami. Perjuangan seorang ibu atas hak asuh putranya terus dilakukan oleh Diana Malayanti, warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Melalui kuasa hukum dari kantor Eden Law, Diana bakal melayangkan surat permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutuskan hak asuh putranya ke mantan suami. Melalui kuasa hukumnya, Sumardan SH, ibu dari putranya yang bernama Alif Jubril Mufassal 14 tahun ini, tidak merasa puas dengan keputusan Agama Malang dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan dianggap melanggar hukum. Pasalnya, dalam persidangan atas hak asuh anak Jubril yang sudah dewasa berusia 14 tahun, sudah memiliki hak dan telah memilih untuk tetap diasuh oleh ibunya. Namun dalam putusan pengadilan, ternyata keinginan hak asuh kepada ibundanya tidak disertakan dan malah memutuskan memberikan hak asuh kepada ayah yang diketahui bernama Ashadul Amala yang diketahui sebagai anggota TNI. Atas putusan tersebut, Sumardan selaku kuasa hukum melihat ada pelanggaran yang dilakukan hakim dalam memutuskan kasus hak asuh tersebut. Terlebih selama bercerai pada tahun 2012 silam, selama ini Jubril diasuh oleh ibundanya dan selama itu pula semua kebutuhan hidup ditanggung ibunya mulai dari sandang, pangan dan pendidikan terpenuhi dengan baik. Dan mantan suami hanya memberikan nafkah 1,5 juta per bulan, itu pun hanya untuk uang jajan. Karena anak selama ini berada di dalam kekuasaan ibunya, satu. Yang kedua, memang secara undang-undang itu ibunya boleh. Undang-undang untuk boleh mengatakan bapak ibunya tidak berhak atas anak apabila ibu bapaknya mabuk, melakukan kejahatan, atau tidak bisa dapat dijadikan suri teladan. Dan sedangkan ibunya ini kan enggak. Artinya bukan dia wanita yang liar, ya. Kemudian bukan dia yang tidak berpenghasilan. Kemudian ibunya bukan tidak memiliki tempat, dia memiliki rumah sendiri malah. Punya rumahnya, punya fasilitasnya, bisa mencukupi kebutuhan anaknya itu. Nah, semestinya tentara itu atau penggugat itu kan tinggal memberikan saja kekurangan-kekurangan kepada anaknya. Misalnya biaya, nafkah, dan seterusnya. Dan anak ini kan usianya sudah di atas dan sudah bisa memilih ya? Sudah memilih. Nah, dan tadi kan sudah dijelaskan oleh anak tadi mengatakan bahwa waktu dia diminta keterangan atau diperiksa oleh hakim, maka dia sudah mengatakan memilih mamanya daripada ayahnya. Sementara itu, Diana selaku orang tua yang selama ini mengasuh putranya akan tetap berjuang melalui jalur hukum, bahkan tidak menutup kemungkinan akan memperjuangkan sampai ke Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan LPAI demi mendapatkan hak asuh atas putra tercintanya. Dipaksa, pokoknya berada dalam tekanan sang ayahnya gitu loh, makanya dia tidak merasa nyaman. Tekanannya apa? Ya harus dipaksa, kamu harus ini, kamu jelekin mama, misalnya seperti itu. Keterangan istrinya jelek-jelekin saya, sering dipukul, tapi kan di dalam ada rekamannya. Ketika dalam agenda pembuktian itu, kebetulan saya rekam, si istrinya pun menyatakan tidak pernah melihat begitu bekas atau apa, kekerasan atau apa, jenis apa. Nah, anak saya ini kalau di ayahnya itu menjelek-jelekan mamanya ya. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena sesaat lagi Agropolitan News akan kembali menemani Anda dengan informasi menarik lainnya. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda berikut.
kasih pemirsa masih setia di Agropolitan News. Berita selanjutnya adalah berita dari Asosiasi Futsal Kota Malang yang berupaya untuk menggelar Liga Futsal reguler setiap minggu. Hal ini untuk mengakomodasi bakat dan minat atlet Kota Malang sehingga terus berkembang. Asosiasi Futsal Kota Malang berupaya untuk menggelar Liga Futsal reguler setiap minggu. Hal ini mengakomodasi bakat dan minat atlet Kota Malang terus berkembang. Ketua AFK Malang Bagus Orton mengatakan bahwa akan ada kompetisi rutin yang digelar setiap minggunya. Kompetisi yang berjalan akan menjadi wadah bakat agar tersalurkan dengan baik. Selain itu juga AFK Malang sedang berupaya untuk mencetak pemain-pemain handal di semua lini umur. AFK Malang ingin agar Kota Malang dapat menjadi bank pemain yang tangguh untuk bisa bermain di segala macam kompetisi dan pertandingan yang dibutuhkan. Tidak hanya di Kota Malang, melainkan di kota tim lain yang butuh pemain bertalenta tinggi. Ada Mas, jadi kita mau ada PR. Ternyata dengan saya adakannya turnamen dan kompetisi ini banyak talenta muda yang bagus-bagus tuh arek Kota Malang sendiri ya, dan nantinya itu akan saya buatkan kayak kompetisi Mas, kompetisi berjalan per minggu ada. Nah, itu buat mengapresiasikan mereka. Kita sebagai AFK juga memberikan wadah buat mereka ini agar bakat-bakatnya ini tersampaikan gitu Mas. Biar nggak main turnamen gini tuh, biar ada kompetisi. Terus AFK sendiri juga punya pemain, jadi sebenarnya AFK ini juga bank pemain. Jadi kita misalkan ada kompetisi U10 nasional apa provinsi kita ada, U13 kita ada, U15 kita ada, bahkan Porprov pun kita kadang-kadang tuan rumah kita harus siap. Jadi seperti itu. Diharapkan ini menjadi bekal positif dalam perkembangan dunia futsal Kota Malang lebih baik, apalagi jelang kompetisi Porprov 2025 yang bakal digelar di Malang Raya. Dari Kota Malang, Dian Arista, News Sport, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca hari Minggu 17 Desember 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya di Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Saya Rifda Mutia mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.